Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan baik bagi kita, amin. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang bersama keluarga pelayan Tuhan yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul khotbah saya pagi hari ini, iman versus logika. Yuk kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7 bersama-sama. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau ayat ini kita jadikan perintah dari Tuhan, maka yang Tuhan mau saudara dan saya sekarang ini hidupnya harus karena percaya kepada Tuhan dan bukan karena melihat. Kenapa? Karena kalau kita melihat semua hal yang sekarang ini sedang terjadi, menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Betul Bapak Ibu Saudara? Harga emas naik turun sesuka hatinya aja saudara, tanpa bisa diprediksi gitu ya. Lalu Timur Tengah lagi adem nih sekarang, tapi kalau ada yang iseng aja mulai nembak-nembak, terjadi lagi saudara ya. Harga BBM naik terus, sekarang orang pada khawatir nanti barcode-nya udah gak bisa dipakai lagi. Karena kalau nggak bisa dipakai lagi akan beli dengan harga yang mahal. Serba menakutkan, sembako juga mulai naik gitu. Sampai rakyat sudah mulai berteriak juga. Beberapa waktu lalu saya baru pulang dari Solo Bapak Ibu Saudara. Saya pulang naik Batik Air. Waktu sampai di counter, waktu check in saya bilang, Mbak minta duduk yang di gang dong, yang di aisle. Oh nggak bisa Pak. Sekarang kalau mau minta duduk di aisle dan di jendela berbayar. Kaget saya. Hah? Kok sekarang bayar? Bukan yang duduk depan aja yang bayar. Enggak Pak. Sekarang yang minta duduk di jendela dan duduk di aisle bayar. Yang gratis cuma duduk yang di tengah. Saya coba paksa, Mbak badan saya gede. Kasihan yang di kanan kiri saya kalau saya di tengah-tengah. Tapi bayar Pak, berapa? 190.000. Waduh. Saya bilang, ya udah Mbak, terserah Mbak mau taruh saya di mana, yang penting nggak di sayap. Berbayar. Lalu tiba-tiba ada supervisor. Ya ini juga lagi ada wacana sih Pak, bahwa bagasi itu akan dihilangkan untuk free. Jadi orang kalau bawa koper bagasi akan berbayar per kilo. Bayangin saudara, makin sulit. Kenapa? Mereka lakukan kebijakan itu untuk menutupi kos yang meningkat karena BBM naik. Nah jauh sebelum semua ini terjadi, firman Tuhan sudah kasih tahu, hiduplah karena percaya kepada Tuhan dan bukan karena melihat segala situasi dan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Amin. Yuk kita lihat dulu setiap definisi kata dari ayat ini. Kita lihat definisi kata percaya. Apa sih itu percaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu artinya mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara dan saya harus mengakui dan yakin Tuhan itu memang benar dan nyata ada bersama dengan kita, sekalipun mata jasmani kita tidak melihatnya. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk percaya kepada firman Tuhan, berarti saudara dan saya harus mengakui dan yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ketika saudara dan saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada, berarti saudara dan saya harus mengakui dan yakin Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Amin, karena hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang kita peringati. Jadi percaya itu bukan sekedar jadi orang Kristen. Bukan sekedar setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Tapi ketika kita menjalani hari-hari di hidup kita ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Bukan seperti itu kata percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita mengakui segala sesuatunya. Kalaupun harga BBM naik, percayalah mobil saudara, motor saudara akan tetap bisa bergerak. Karena sekarang ada bensin campur dorong.
Mau sembako naik, harga makanan naik. Percaya saudara dan saya tetap makan sehari 3 kali. Amin. Cuma lauknya dan tempatnya aja yang jadi beda mungkin. Yang biasa makan ayam sepotong jadi telur. Tapi yakin saudara, bahwa 1 telur itu sama dengan 1 ekor ayam. Percaya Tuhan akan tetap pelihara kita. Ya. Lalu apa itu melihat? Melihat sesuatu yang dilihat oleh mata. Bahkan saya mau tambahkan, dan sesuatu yang didengar oleh telinga, itu secara otomatis akan diproses di dalam pikiran kita yang namanya logika. Dan apa itu logika? Jalan pikiran yang masuk akal. Ketika saudara lihat sesuatu, dengar sesuatu, itu langsung masuk secara otomatis dalam pikiran kita, dalam logika kita. Lalu akan diproses, dan seringkali hasil dari logika kita akan selalu berkata, kayaknya itu susah deh, kayaknya nggak bisa, kayaknya itu nggak mungkin, mustahil. Selalu kadang-kadang itu hasil produk dari logika kita. Itu sebabnya Tuhan suruh kita berjalan dengan percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita perhatikan bahwa iman bukanlah logika. Percaya atau iman akan selalu bertolak belakang dengan logika. Iman dan percaya kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus memiliki kuasa. Kalau iman dan percaya kita memiliki kuasa, maka kuasa itu bisa kita pakai untuk menolong diri kita dan menolong orang lain. Alkitab berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau berkata kepada gunung tercampaklah, maka gunung akan tercampak. Iman seperti itu yang harus kita miliki. Iman yang berkuasa. Mungkin saudara berpikir, Pak, itu kan cuma perumpamaan mungkin. Siapa bilang itu perumpamaan? Saya pernah katakan di tempat ini di Mesir ada sebuah gereja yang dibangun untuk mengingatkan setiap jemaat yang beribadah di gereja itu tentang iman yang memiliki kuasa. Karena satu waktu muncul seorang penguasa di Mesir yang gak suka dengan kekristenan. Dia memanggil orang Kristen yang ada pada waktu itu yang jumlahnya masih sedikit. Dia berkata, di kitab kamu ada kalimat yang mengatakan jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kalian berkata kepada gunung tercampaklah, maka gunung akan tercampak. Lalu penguasa Mesir menunjuk sebuah gunung. Pindahin ini gunung dengan imanmu kepada Tuhanmu. Kalau gunung ini gak pindah, gak boleh ada orang Kristen di Mesir. Orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu yang salah satunya bernama Simon berdoa, berpuasa. Mereka bangkitkan iman dan percaya mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti tolong mereka. Dan benar loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong mereka dengan cara apa? Tuhan bikin terjadi gempa bumi yang cukup besar di Mesir pada waktu itu. Dan gempa bumi yang besar pada waktu itu telah menggeser gunung yang ditunjuk oleh penguasa Mesir. Dan letaknya itu tergeser. Dan ketika penguasa Mesir melihat hal itu, dia membiarkan kekristenan. Dan kekristenan di Mesir berkembang sampai hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang Indonesia kalau berangkat ke sana suka sebut gereja itu dengan gereja sampah. Padahal namanya gereja Mukatam. Karena gunung yang ditunjuk adalah gunung Mukatam. Kenapa disebut gereja sampah? Karena untuk masuk ke lokasi gereja itu lewat tempat pembuangan sampah dan penampungan sampah di Mesir. Waktu kita naik mobil kecil, naik ke atas, saudara, itu bau, saudara. Tapi ketika sampai di lokasi gereja, wow, itu gereja yang megah, bukit yang diukir. Dan mereka punya aula yang bisa menampung 10.000 sampai 30.000 jemaat. Siapa yang udah pernah lihat gereja itu? Boleh angkat tangan. Ibu, Bapak udah ya. Yang rindu lihat ke sana. Ya rindu aja gak punya. Gimana mau diberkati Tuhan berangkat ke sana? Nggak ada kerinduan Pak Bu. Berangkat ke sana tuh modalnya cuma percaya. Karena saya pernah telepon peserta saya yang tiba-tiba saya tahu suaminya meninggal. Suami istri ikut saya dalam rombongan. Tiba-tiba saya ingat dia, gimana kabar tuh Opung ya? Saya telepon. Shalom Opung, apa kabar? Pak Pendeta Yofi, baik. Bapak udah nggak ada ya? Opung udah nggak ada ya? Iya, enak dia tuh, Pak Pendeta. Dia udah 2 kali ke Yerusalem. Yerusalem yang di Israel sama Yerusalem baru. Saya baru sekali. Ya sabar, nanti kita ke sana. Gitu. Pak Pendeta saya mau bersaksi dong. Ya bersaksi apa? Saya bisa berangkat sama Pak Yofi ke Israel itu mujizat. Oh ya? Mujizatnya apa? Saya ini Pak Yofi berdoa. Pak Yofi tahu nggak saya berdoa dari kapan? Nggak tahu. Dari saya sekolah minggu.
Ketika ada guru sekolah minggu cerita tentang Israel tanah perjanjian. Setelah saya dengar cerita guru sekolah minggu, saya doa, Tuhan nanti kalau saya gede, saya mau dong berangkat ke Israel tanah perjanjian itu seperti kata guru sekolah minggu. Jadi saya doa Pak Yofi itu dari sekolah minggu. Dan saudara tahu dia berangkat saya dengan saya umur berapa? 65 tahun. Dia cuma bilang saya percaya nanti kalau besar saya akan sampai di sana. Tuh modalnya cuma percaya. Haleluya. Siapa yang rindu mau lihat gereja itu di Mesir? Nah kalau udah digituin kan baru enak. Nanti kalau ada rombongan ke Israel gitu ya Bapak Gembala, ayo ikut gitu ya. Mumpung masih kuat, mumpung masih sehat. Jangan udah gak bisa jalan baru punya kerinduan pengen ke Israel. Aduh repotin kalau udah susah jalan saudara ya. Ayo berangkat ke sana. Mengingatkan tentang iman yang berkuasa. Nah jujur sampai hari ini banyak di antara kita masih suka ngerepotin Tuhan. Sorry saya pakai bahasa saya jangan jadi perdebatan ya. Kenapa saya katakan kita masih suka ngerepotin Tuhan? Kalau doa itu loh, Tuhan berkati dong bisnis usaha saya. Tuhan berkati dong toko saya, biar banyak yang masuk pembeli ke toko saya Tuhan. Tuhan berkati dong dagangan saya biar laku. Tuhan sembuhin dong penyakit saya biar saya sehat. Kalau kita masih berdoa seperti itu Pak Bu maaf kita masih suka ngerepotin Tuhan. Seharusnya kita berdoa, saya percaya, saya beriman bisnis usaha saya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya toko saya pasti rame, banyak pembeli masuk dan saya percaya dalam nama Yesus dagangan saya pasti laris dan saya percaya dengan iman penyakit saya pasti disembuhin Tuhan dalam nama Yesus. Seharusnya kita doa begitu, memakai iman dan percaya kita. Jangan panggil-panggil Tuhan lagi untuk kirim pembeli gitu. Emang Tuhan berdiri di depan toko kita tiap ada yang lewat didorong masuk toko kita. Kan ngerepotin Tuhan. Di mana iman dan percaya kita? Tadi percaya artinya mengakui dan yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Maka pakai percaya kita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Nah cuman banyak faktor yang menghambat iman kita bisa bertumbuh. Yang pertama faktor penghambat kita selalu terjebak dalam logika dan pemikiran kita sebagai manusia. Selalu pakainya logika. Karena kita pakai logika sehingga akhirnya kita sendiri yang membatasi pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nah karena kita yang membatasi pekerjaan Tuhan dengan logika kita sehingga tidak ada berkat dan tidak ada mukjizat yang terjadi dalam hidup kita. Karena selalu pakai logika, susah ya, nggak bisa ya, kayaknya nggak mungkin ya. Nasib ya gue begini kali ya, miskin seumur hidup, selalu terjebak dengan logika. Nah kita nggak boleh gitu, selalu mengikuti logika kita, tapi pakai iman kita. Nah ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang dalam hidupnya mengambil keputusan untuk hidup dengan percaya, sekalipun logikanya bertolak belakang dengan percaya mereka. Tokoh yang pertama kita akan melihat Abram atau Abraham dalam Kejadian pasal 12. Tuhan berbicara kepada Abram, Abram tinggalkan kampung halamanmu dan pergilah nanti ke satu tempat yang kutunjukkan kepadamu. Taruhlah Abram seorang yang begitu percaya kepada Tuhan sehingga dia tidak banyak bertanya. Tapi waktu dia ngomong sama Sarah, waktu dia ngomong sama keluarganya, bahwa Tuhan suruh tinggalkan kampung halaman, pasti mereka punya logika dong. Mungkin di antara mereka akan bertanya kepada Abram, kita mau kemana Abram? Abram jawab apa? Enggak tahu. Mungkin ada saudaranya bertanya, arahnya kemana Bram? Ke timur, utara, selatan, atau barat? Kayak tadi kita nyanyi gitu kan. Abram akan jawab apa? Enggak tahu. Terus mungkin Lot nanya, berapa lama perjalanannya ke sono? Abram jawab apa? Enggak tahu. Mungkin Sarah istrinya, tempatnya lebih enak enggak Bram dari kampung kita? Kalau tempatnya enggak pasti udah di sini aja, lagian kita udah tua Bram. Mereka pasti punya logika. Tapi karena Abram seorang pemimpin yang begitu percaya kepada Tuhan, dia ajak semuanya berangkat. Dan dalam perjalanan iman dan percaya kepada Tuhan, Abram diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang secara logika manusia itu nggak mungkin. Dia dapat apa? Dapat Ishak. Umur 75 tahun Tuhan berkata, Abram tinggalkan kampung halamanmu. Dan Ishak lahir ketika Abram berumur berapa? 100 tahun. Sarah 90 tahun. Yang secara manusia, secara logika, nggak mungkin bisa punya anak. Abram sudah mati pucuk, maaf.
Kandungan Sarah udah kering dan bukan cuma kering, kering kerontang. Udah nggak mungkin. Secara manusia bagaimana mungkin ada nenek-nenek hamil. Ngelahirinnya bagaimana? Saya tahu banget susahnya seorang wanita melahirkan seorang anak. Pakai banget, bukan cuma sekedar tahu. Kenapa? Karena mami saya bidan. Jadi banyak ibu-ibu suka lahir di rumah kami. Saya udah lihat nih kalau ada ibu-ibu mau ngelahirin. Udah masuk nih kamar bersalin di rumah kami. Pasti jerit-jerit. Teriak-teriak kesakitan. Sampai dari kecil saya berpikir itu ibu lagi diapain sama mami saya. Sampai jerit-jerit teriak-teriak begitu. Kenceng teriaknya Pak Bu. Apalagi kalau anak pertama. Beda kalau anak kedua. Anak kedua udah gak terlalu kenceng teriaknya. Apalagi kalau anak ketiga gak ada teriakan. Tapi beda dengan anak pertama. Nah ini umur 90 atau 91 tahun. Mau melahirkan anak pertama yang belum ada sesar pada waktu itu. Gimana masuk dalam logika? Gimana mengedennya saudara? Saya percaya Tuhan pasti berikan kemudahan kepada Sarah. Amin. Mungkin ketika Sarah lagi bersin, Ishaknya keluar saudara. Tanpa harus ngeden. Itu kan kuasa Tuhan yang nggak masuk dalam logika kita. Jadi saya tahu banget susahnya seorang wanita melahirkan seorang anak. Mereka bertaruh nyawa buat kita. Maka melalui kesempatan pagi hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara kita yang masih punya orang tua, khususnya ibu, jangan kurang ngajar sama orang tua. Amin. Kenapa sih kalau ngomong sama orang tua kadang-kadang kita mesti bentak-bentak gitu. Mesti kasar. Ya habis Pak udah dikasih tahu nanya lagi, dikasih tahu nanya lagi, dikasih tahu nanya lagi. Capek kan? Ya emang udah tua. Saudara pikir dengan saudara bentak-bentak dia jadi muda lagi? Kan enggak, emang udah tua gitu. Kalau dia nanya, jawab. Kalau dia nanya lagi, jawab lagi. Dia masih nanya, jawab lagi. Dia nanya lagi, jawab. Yang capek dia duluan. Karena dia udah tua, kita masih muda. Jangan dibentak dong. Jangan dikasarin dong. Kalau belum bisa nyenengin orang tua, minimal jangan nyakitin. Amin. Di satu sisi kita doa minta Tuhan berkati usaha bisnis pekerjaan kita. Tapi di satu sisi kita nyakitin orang tua. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Tidak ada doa yang keluar dari mulut orang tua. Buat kita, buat istri, buat anak kita. Kenapa selalu nyakitin? Kasar, bentak-bentak. Oh saya nggak masih kok Pak peduli sama orang tua, saya masih suka ajak jalan-jalan ke mall Pak. Iya oke, ajak jalan-jalan ke mall, tapi waktu di mall digandeng nggak? Dirangkul nggak dengan penuh kebanggaan? Jangan kita jalan, mama kita jalan susah di belakang. Cepetan males nih ngajak mama lama jalannya. Mama kita yang jalannya susah, mendingan gue di rumah, nggak dibentak-bentak. Kok diajak jalan-jalan tapi dibentak terus dari tadi. Kan jadi begitu, kenapa sih masih kasar? Kenapa sih kita biarin orang tua kita di rumah? Aduh Pak, malu kalau ngajak orang tua. Suka bawa pesing, ya emang udah tua. Halo, kita nanti juga akan tua. Tapi kenapa masih dibentak? Mereka tidak selamanya ada bersama dengan kita. Ayo dong bikin mereka bahagia. Mereka bertaruh nyawa untuk melahirkan kita ke dalam dunia ini. Haleluya saudara. Kalau yang berikut lagi sayang-sayangnya sama Ishak. Tuhan ngomong lagi sama Abraham. Persembahkan anakmu Ishak kepadaku sebagai korban bakaran. Kaget loh. Pasti logikanya jalan. Kalau saya jadi Abraham saya akan bilang. Jangan Ishak dong Tuhan. Dapetinnya aja susah. Apa kau harus nunggu 100 tahun lagi untuk dapat mengganti Ishak? Engkau minta 100 ekor domba aku kasih. Tapi jangan Ishak dong. Secara manusia logika kita akan berkata seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman pertama, Abraham gak banyak tanya. Dia ajak Ishak naik ke atas gunung untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Di tengah perjalanan Ishak pakai nanya lagi. Pak, di sini sudah ada apinya, kayu apinya udah ada. Dombanya mana Pak? Kalau saya jadi Abraham, turun loh. Bagaimana perasaan kita ditanya begitu sama anak? Kenapa Ishak nanya begitu? Karena Ishak dari kecil udah ngelihat setiap kali bapaknya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Pasti ada seekor domba yang diikat, ditaruh di atas kayu api, disembelih baru dibakar. Dia udah lihat itu dari dia kecil.
Maka ketika dia diajak naik ke atas gunung untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dia tanya, dombanya mana Pak? Bagaimana perasaan Anda sebagai orang tua? Tapi Abraham dengan penuh percaya dia bilang apa? Nanti nak Tuhan yang sediakan. Keren gak? Sampai di atas gunung gak ada. Pegang Ishak, ikat kaki tangan, taruh di atas kayu api. Di situ Ishak tahu dia yang akan dikorbankan. Dan begitu pisau Abraham ingin menghujam Ishak, Tuhan berbicara, Abraham jangan kamu apa-apakan anakmu Ishak. Sekarang telah ku ketahui bagaimana hatimu terhadap aku. Dan ketika Abraham menoleh ke belakang, dia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Abraham ambil, taruh di atas kayu api, sembelih, bakar sebagai pengganti Ishak. Amin. Karena saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, itu domba lagi ngapain di atas gunung? 80% domba hidupnya di dataran rendah. Walaupun ada 20% kemungkinan ada kambing gunung dan lain-lain. Tapi biasanya domba hidupnya di dataran rendah. Kok tiba-tiba ada domba di atas gunung? Dia lagi kejar-kejaran sama siapa? Sampai tanduknya tersangkut semak belukar. Itu bukan perkara kebetulan. Yang kalau kita pikirin secara logika, nggak masuk. Tapi Tuhan kerjakan itu kepada Abraham. Kenapa? Karena dia naik ke atas gunungnya juga nggak pakai logika. Pakainya percaya Tuhan yang minta lakukan. Haleluya. Lalu yang berikutnya, kisah janda miskin di 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Yang cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Ingat cerita itu? Datanglah Elia, buatkan aku sepotong roti. Dia jawab, ini aja aku lagi ngumpulin kayu api. Aku cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak. Aku akan olah jadi roti, aku makan setengah, aku kasih anakku setengah, besok kami mati. Artinya dia cuma punya itu. Elia bilang, aku tahu, buatkan dulu untuk aku. Pasti logika janda ini muter. Siapa lu? Saudara bukan, tetangga bukan, ngelihat juga baru sekarang. Enak aja, mendingan buat gua sama anak gua. Logikanya pasti akan begitu. Tapi dia timbang-timbang, dia hamba Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan pelihara dia dengan anaknya. Dia kasih loh. Cuman itu dia kasih. Elia makan tanpa peduli. Dia gak bagi 3, saudara. Dia makan sendiri. Janda ini coba-coba ngelihat lagi, buka. Tempayan tempat dia naruh tepung, ada lagi tepungnya. Dia lihat lagi, boleh-boleh tempat minyak, ada lagi. Tadi udah habis, udah ditebalikin, udah ditempain gitu, udah gak ada yang netes lagi, habis. Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sampai masa kekeringan kelaparan lewat, tepung gak pernah habis, minyak gak pernah habis. Ayo kita pikirin yuk 10 menit, itu tepung masuknya dari mana? Itu minyak masuknya dari mana? Ayo kita pikirin. Pak, mungkin ada tetangga kali masuk dari jendela kasihan sama janda miskin. Nggak mungkin. Kenapa saya katakan nggak mungkin? Karena semua sedang mengalami kekeringan dan kelaparan. Masing-masing menyelamatkan hidup mereka. Jadi nggak ada yang menyelinap kasih janda ini, nggak ada. Kalau kasih boleh sekali, 2 kali, tapi masa kekeringan lama. Sampai kuda berkokok kita mikirin dari mana itu tepung, dari mana itu minyak, nggak masuk di akal kita. Tapi kenapa mukjizat itu terjadi? Karena janda ini kasih apa yang dia punya, cuman itu yang dia punya kepada hamba Tuhan ini. Nggak pakai logika, tapi pakainya sekalipun logikanya ada. Nih saudara. Dari 2 contoh ini aja seharusnya kita sudah hidup dengan percaya kita kepada Tuhan. Dan nggak pakai logika. Saya juga pernah diuji sama Tuhan dalam hal ini. Ketika satu waktu saya ngomong dengan teman saya pendeta, dia lagi butuh duit. Tiba-tiba kami menyinggung BPKB mobil, dia bilang, gue mau gade BPKB mobil gue. Buat apa? Gue butuh duit yuk. Buat apa? Uang kuliah anak. Gue gak ada duit jadi gue harus gade BPKB mobil. Saya pakai nanya lagi, itu kesalahan terbesar saya pada waktu itu. Saya nanya, emang lu butuh berapa? Saya pikir dia akan jawab 100 juta, 150 juta karena harga mobilnya lebih dari itu. Dia jawab loh, gue cuma butuh 10 juta sih buat uang kuliah anak. Waktu dia jawab 10 juta nih, yang di atas nih ngomong di hati, kasih pinjam. Kamu ada, kasih pinjam. Ketika suara itu saya dengar dalam hati saya komplain sama Tuhan. Nego sama Tuhan, Tuhan 2 minggu lagi jatuh tempo cicilan saya. Itu aja masih kurang. Tuhan bilang kasih pinjam, kasih pinjam. Untung keputusan yang saya ambil, udah lu gak usah gade BPKB mobil, malu ah. Lu pendeta, tadi omongin orang. Terus gue gimana ya? Udah nanti pakai dulu duit gue, ntar gue transfer. Dia tanya lagi,
Terus gue bayarnya gimana? Waktu dia jawab begitu, saya mau mundur loh Bapak Ibu Saudara. Waktu dia bilang, terus gue bayarnya gimana? Kan berarti 80% ada kemungkinan dia nggak bayar. Orang dia nanya, terus gue bayarnya gimana? Tapi karena Tuhan yang suruh. Udah terserah, ada duit lo balikin. Udah saya kasih transfer, dia pulang dengan sukacita. Saya doa dalam hati, yang 2 minggu nih, urusan Tuhan loh. Cicilan saya 2 minggu jatuh tempo. 1 minggu nggak terjadi apa-apa, 1 minggu mukjizat Tuhan terjadi. Saya diundang acara ulang tahun, saya dapat door prize loh Pak Bu. Yang dapat door prize-nya juga nggak masuk di akal. Karena keluarga ini menyediakan door prize, dan semua door prize sudah diundi, udah selesai, saya nggak dapat. Selesai door prize-nya. Tapi 5 menit kemudian yang ulang tahun ambil mic. Teman-teman jangan ada yang pulang dulu, saya lagi happy. Karena saya lagi ulang tahun, saya kasih bonus tambahan, hadiah tambahan door prize 10 juta buat 1 orang. Wah semua tepuk tangan. Dan ketika dicabut nomor door prize itu, nomor saya. Yang waktu dari Bogor sampai ke Jakarta, saudara saya di jalan mikir, kok gue bisa dapat ya 10 juta. Door prize udah selesai, kok dia bisa tambahin ya hadiah door prize buat setiap tamu ya. Tuhan ingetin, aku lihat kamu keluarkan 10 juta dari rekening kamu untuk menolong teman kamu. Aku balikin lagi 10 juta karena 1 minggu ke depan jatuh tempo. Keren Tuhan. Saya telepon teman saya yang saya kasih pinjam. Gue dapat mujizat dari Tuhan. Dapat apa lu? Door prize. Apa lu? TV, kulkas? Enggak. Duit. Berapa? 10 juta. Amazing, amazing. Dahsyat Tuhan. Amin, amin. Luar biasa Tuhan baik sama Leo. Amin, amin. Gue gak mikir lu ya. Hebat kuasa Tuhan dalam hidup lu. Amin, amin. Teman lama-lama saya sadar kenapa dia ngomong sampai 3 kali ya. Langsung saya sadar loh Pak Bu. Saya langsung bilang utang lu tetap bayar. Bukan berarti gue dapat door prize utang lu lunas. Utang lu tetap bayar. Oh gua kira. Lu kira tapi gua enggak kira-kira kalau lu mikir begitu. Dengan beberapa tahapan akhirnya lunas juga. Keren ya saudara. Tuhan. Dan berikutnya juga. Saya pernah doa dengan anak rohani saya yang punya restoran. Tiap kali dia mau buka restoran, diajak saya doa. Masih direnov, masih berantakan, masih berdebu. Kita berdoa di pojok. Saya main gitar sambil penyembahan, sama dia berdoa. Satu waktu setelah saya berdoa, saya lihat mukanya buluk. Saya, kenapa muka kamu begitu? Duit habis om. Ya udah gak usah grand opening, soft opening aja, yang penting duit masuk. Itu masalahnya om. Kenapa? Duit habis om. Belum beli mangkok, piring, sendok, garpu, gelas. Karena duit udah habis, jadi nggak bisa buka soft opening. Saya kan nggak mungkin bilang, kita doa lagi 3 jam. Nggak mungkin. Ya udah, saya diam-diam ke ATM, saya ambil tabungan saya kasih pinjam dia. 10 juta, pakai dulu buat kamu. Sampai ibunya bilang, aduh Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta yang kasih pinjam kita? Mestinya kan kita berkati pendeta, udah nggak apa-apa Bu. Yang penting bisa jalan dulu soft opening buat beli mangkok. Gak sampai 2 bulan 10 juta dipulangin ke saya. Diberkati Tuhan. Saya ngeliat muka-muka yang lagi berpikir, terus benefitnya buat Pak Yofi apa habis ngasih pinjam? Sampai hari ini kalau saya makan di restorannya, nggak pernah bayar. Saya sampai bilang sama dia, kalau Om Yofi yang makan di restoran kamu sendiri, gratis nggak apa-apa. Tapi kalau Om Yofi ajak temen, nggak usah dong, bayar dong, minimal kasih diskon. Nggak usah Om Yofi. Saya nggak pernah lupa apa yang Om Yofi lakukan buat saya. Dan satu waktu saya datang ke restorannya, Bapak Ibu Saudara, dia nggak ada, puji Tuhan dia nggak ada. Soalnya saya makan buru-buru saya ke kasir. Waktu saya mau bayar, kasirnya bilang, sudah dikomplimen sama Koko yang punya. Kamu kasih tahu ya saya ada di sini. Enggak. Kamu WA ya? Enggak. Kok dia bisa tahu? Dari CCTV om. Emang ada CCTV? Ada. Sampai hari ini saya kalau makan di restorannya, sengaja ngadepnya CCTV. Wow saudara, Tuhan yang bilang, mendingan kita nurut. Dan kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal 5, ketika Yesus berkata kepada Simon, tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Logikanya jalan, guru, udah sepanjang malam kami kerja keras, nggak dapat. Itu logika yang diucapkan oleh Simon. Karena udah semalaman dia nyari ikan, nggak dapat. Logikanya akan berpikir, guru saya istirahat dulu tidur siang, nanti malam kami ngelaut lagi. Tapi keputusan yang diambil oleh Simon beda. Simon bilang apa? Tapi karena engkau yang suruh, aku akan tebarkan jala juga. Dan ketika mereka menebar jala, Alkitab bilang, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan gak berhenti sampai di situ. Sehingga jala mereka mulai koyak. Pak Bu,
itu berkat double porsi. Ikan kalau ngelihat jala pasti kabur. Sampai hari ini. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah di pedalaman Kalimantan. Lempar jala untuk cari ikan. Kalau lempar jala, ikan itu suka lompat. Aduh, nggak kena tuh ikan. Saya tarik jala saya kejar kemana ikan itu lompat. Saya lempar lagi, ikan itu lompat lagi. Itu ikan kalau ngelihat jala. Tapi khusus jala Simon dalam Lukas pasal 5. Ketika jala itu masuk ke dalam air. Kepala geng ikan di dalam air teriak. Hai, jalannya Simon. Semua masuk. Bayangin dari dasar mereka masuk berebutan ke dalam jalannya Simon. Udah penuh, masih ada yang mau masuk. Gua mau masuk, gua mau masuk. Desak-desakan. Sampai jalannya mulai robek. Malam aja gak dapat, apalagi siang. Tapi kenapa Tuhan lakukan mukjizat luar biasa itu kepada Simon? Karena dia lempar jala juga gak pakai logika. Dia tidak mau terjebak dengan logikanya yang berkata, malam aja gak dapat, apalagi siang. Tapi keputusan yang diambil sekalipun dia pernah berpikir begitu. Tapi karena engkau yang suruh, aku tebarkan jala juga. Dapat. Dan kita banyak kali terjebak. Pakai logika. Kembalikan perpuluhan aja logikanya panjang bener prosesnya. Kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Katanya udah nggak berguna lagi perpuluhan, katanya udah nggak berlaku lagi, katanya perjanjian lama. Sekarang kita hidup di perjanjian baru, udah mikir panjang banget. Betul? Jika kadang-kadang kita masih pakai itu perpuluhan, kita nggak kembalikan. Masih suka berdebat. Saya suka bilang sama jemaat yang masih suka berdebat, udah nggak usah kembaliin perpuluhan, ambil yang 10%. Tapi hati-hati loh Tuhan ambil yang 90. Ya Pak Yofi jangan ngomong gitu. Ya Bapak begitu melulu sama Tuhan. Berkat dari Tuhan. Kita hidup Tuhan yang tentukan. Masa kita hitung-hitungan? Kan katanya apa? Katanya ada pengajaran baru. Kalau ada orang tua susah, keluarga susah, nggak usah kembaliin perpuluhan. Lebih baik untuk nolong mereka. Pak Bu, saya bilang, Bapak Ibu punya yang 90% loh. Kenapa harus pakai punya Tuhan yang 10%? Yang 10% kasih ke Tuhan karena memang milik Tuhan. Nolong orang tua, berkati orang tua, nolong keluarga dari yang 90%. Langsung dia diam. Benar gak? Kenapa sih fokus Bapak selalu di persepuluhan? Di 10% itu. Bapak nikmatin yang 90 loh. Nah 90 itu juga Tuhan yang kasih kepada Bapak. Makan di restoran kena pajak 10% gak pernah ngomel, udah naik lagi sekarang. Ada service charge lagi. Pulang masih suka kasih tip lagi sama pegawainya, betul? Kenapa bisa begitu? Tapi kalau sama Tuhan, makanya logika terus. Sehingga kita terjebak dan kita tidak kembalikan perpuluhan. Tuhan bilang, uji aku. Apakah aku gak sanggup buka tingkap di langit, curahkan berkat dalam hidupmu, dan menjauhkan dalam hidupmu belalang pelahap, belalang pelengik, belalang pelompat, belalang pindahan. Utuh berkat Tuhan. Tapi ketika kita tidak melakukannya karena terjebak dengan logika yang hitung-hitungan terus. Akhirnya tidak ada tingkap surga dibuka. Tidak ada berkat yang dicurahkan. Selalu hidup dalam kekurangan. Banyak firman Tuhan yang gak masuk dalam logika kita. Tapi sekalipun gak masuk dalam logika. Tapi keputusan yang kita ambil, yuk lakukan saja firman Tuhan. Bahkan di dalam Matius 5:44, kasihilah musuh. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kayaknya gak mungkin. Saya gak balas musuh saya Pak. Dia udah nyakitin saya, ngecewain saya, ngerugin saya. Saya gak balas Pak karena saya tahu saya anak Tuhan. Nah, saya diam aja. Mendingan saya gak usah kenal. No, Tuhan bilang kasihilah musuh. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menganiaya ada sentuhan fisik. Kayaknya gak mungkin banget ya. Tapi ketika kita mau melakukannya, tunggu berkatnya gede. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, hidup karena percaya akan menerima mukjizat. Tapi kalau hidup karena logika, sulit untuk menerima mukjizat. Ayo, mungkin sekarang yang kita hadapi banyak masalah, tantangan, kesulitan, kecemasan. Kita udah berdoa bertalu-talu sama Tuhan, nggak selesai-selesai itu masalah. Sehingga kita banyak bertanya, kok begini sih Tuhan, kok begitu? Kok harus saya yang mengalami sakit ini? Kok harus saya yang dikecewakan? Kok harus saya yang dirugikan? Kok Tuhan gak tolong? Kok Tuhan gak bela? Kenapa Tuhan? Silakan banyak tanya sama Tuhan, gak apa-apa. Tapi pertanyaan kita yang banyak kepada Tuhan akan realita hidup kita, jangan sampai mengurangi iman dan percaya kita kepada Tuhan.
Selama kita jaga iman dan percaya kita yang bertolak belakang dengan logika, selama itu Tuhan akan nyatakan kuasanya. Karena firman Tuhan yang bilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil, dan bagi kita yang percaya kepada Dia juga tidak ada perkara mustahil. Dan segala sesuatu yang bisa mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu selalu memberkati saudara dan saya berlimpah-limpah-limpah. Yuk kita nyanyi satu lagu yang kalau kita perhatikan kata-kata dalam lagu ini seperti apa yang ada dalam hidup kita. Ada banyak pertanyaan akan hidup ini. Tapi pujian ini juga mengajarkan kepada kita sekalipun kita punya banyak pertanyaan. Percayalah selama kita punya iman yang luar biasa, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang tidak akan pernah terpikirkan dalam hidup kita. Jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Katakan saudara, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, katakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Yes, amen. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Lagi, jiwaku bertanya, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, ya Tuhan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Amin. Meski mataku tak melihat, mari kita bangkit berdiri bersama. Walaupun gunung itu tak berkatakan, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang masih bekerja sampai hari ini.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, makasih pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Yang kami jaga adalah iman dan percaya kami, dan kami tidak mau memakai logika yang seringkali berkata itu mustahil, saya nggak bisa, itu nggak mungkin. Sekalipun logika kami berkata seperti itu akan masalah dalam hidup kami, kami punya Tuhan yang besar, yang memegang kuasa, dan Kau sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat seperti yang Engkau janjikan. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ada mukjizat luar biasa yang di luar batas logika kita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami terima nasihat, teguran, dan motivasi. Yang kami tahu kalau Tuhan yang berbicara, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah salah berbicara. Sempurnakan firman-Mu pagi ini tertanam dalam hati kami. Kami keluar dengan iman yang bertumbuh, iman yang memiliki kuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang diberkati Tuhan, yuk bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.